dari Universitas Mataram, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis ingin mewawancarai tentang penyuluhan komunikasi pertanian. Jadi kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Abdul Haris Zakaria. Ya, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dan bisa berkenan Bapak menjawab. Bisa. Yang pertama, apa peranan komunikasi dalam meningkatkan efektivitas penyuluhan pertanian? Peran komunikasi dalam meningkatkan penyuluhan pertanian. Saat ini yang kita lakukan yaitu bagaimana peran penyuluh terhadap program-program pemerintah seperti yang saat ini lagi dibicarakan adalah P2L, Pekaranan Pangan Lestari. Jadi kita mendukung segala suatu program dari tingkat atas seperti contohnya wali kota melalui dinas pertanian kita melakukan kegiatan apa daripada isi dari program tersebut. Seperti tadi contohnya B2L adalah program untuk tahun 2024 ini kita sudah lakukan di beberapa kelurahan-kelurahan. Jadi B2L itu satu kelurahan satu, jadi kita sudah laksanakan. Jadi peran kita juga yang lain semacam membantu pembuatan data-data luas lahan baku sawah, kemudian memfasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini kita lakukan untuk di 10 kelompok tani pangan khususnya tanaman padi. Nah, untuk sekarang tidak ada kelompok untuk tanaman sayur juga tidak mendapatkan pupuk, tapi hanya untuk tanaman padi, bisa juga tanaman cabai, tapi untuk kangkung tidak ada sekali. Jadi itu peran-peran kami dalam melakukan komunikasi kita dalam membantu dinas maupun dari wali kota, dinas sampai ke tingkat. Pak, pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana strategi komunikasi dapat membantu petani dalam memahami teknologi pertanian modern saat ini? Dalam membantu petani dalam penyampaian teknologi itu kita membuat semacam download, karena satu metode penyuluhan sampai akhir ini ya sekarang yang paling efektif itu adalah download, demonstrasi cara maupun demonstrasi hasil. Yang download itu ada dua, hasil maupun cara. Hasil itu kita melakukan contoh misalnya tanaman mengenai budidaya tanaman padi dengan sistem jejer legowo. Nah, kita buat tanaman jejer legowo. Jejer legowo dibagi jadi berapa dua tipe yang kita ambilkan, tipe 21, 41. Kita buat download tipe 21 ke 41. Nah, kemudian demonstrasi cara kita melakukan secara langsung. Dan secara langsung cara penyeleksian benih dalam 10 kilo itu kita menggunakan larutan air garam. Kita mendemonstrasikan ini loh cara menyeleksi benih agar kita memperoleh benih yang tidur. Jadi menggunakan larutan air garam sehingga kita memperoleh benih-benih yang tidur dan nantinya dapat tumbuh yang lebih bagus daripada tidak melakukan seleksi. Ya, Pak. Pertanyaan yang ketiga, Pak, apa saja teknik komunikasi yang paling efektif untuk mendukung adopsi praktik pertanian berkelanjutan? Tekniknya, jadi yang pertama tadi adalah metode ya. Penyuluhan itu dititipkan pada bagaimana kita menggunakan metode penyuluhan yang paling efektif. Tadi
farm, gitu ya. Jadi kita untuk di Kota Mataram lebih ke demonstrasi plot karena mengingat luas lahannya tidak terlalu luas, jadi kita membutuhkan demonstrasi plot. Semua bentuk-bentuk teknologi yang terbaru gitu, kita melakukan di Demplot tersebut gitu. Satu contoh yang kita terapkan di P2L. P2L itu kita membuat semacam konsep pekarangan yang sebenarnya itu yang gimana? Konsep pekarangan. Pada umumnya orang mengetahui menanam tanaman pekarangan ya, yang penting pakai polybag, bibit ada ya sudah, gitu kan. Tapi sebenarnya konsep yang sebenarnya adalah di Demplot pekarangan itu adalah segala satu sumber daya maupun lokasi Demplot itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Contohnya misalnya di Demplot P2L. Jadi kita memanfaatkan barang-barang bekas, bukan hanya polybag saja. Nah kemudian wadahnya itu pun kita buat sesuai dengan luas pekarangan yang ada di anggota. Seandainya dia tidak punya lahan pekarangan, bagaimana caranya supaya bisa menanam? Di kampung-kampung mana ada lahan, langsung rumah, langsung gang. Nah di mana dia bisa nanam? Makanya kita buatkan wadah yang bisa kita isikan media sehingga dia bisa nanam. Dengan cara apa? Kita memanfaatkan limbah botol bekas yang ukuran 1,5 liter maupun kantong minyak goreng yang kemasan 2 liter. Itu yang kemasan yang sesuai dengan media sesuai dengan persyaratan wadah medianya yang kita pilih ya. Banyak sih media-media lain, cuma yang ini yang kita pilih karena banyak biasanya di dapur, di rumah tangga paling banyak nih botol minyak goreng, bagian paling banyak ini kita. Jadi untuk botol kita buatlah wadah medianya dengan memotong sebagian daripada botol tersebut yang kita bikin pakai tali. Itu satu model. Nah yang satu model kita botol itu saling menggantung, minimal di 4 gantung ke bawah. Nanti kita potong 2 jendela sehingga ketika tanaman besar bisa berluasa untuk tumbuh dan subur. Penggunaan daripada model wadah tersebut, jadi tidak ada orang masyarakat pun yang tidak menanam walaupun tidak punya lahan, karena ini bisa digantung. Yang penting ada tembok dindingnya, dinding rumahnya, ini bisa digantung di dinding, gantung sini. Bayangkan kalau misalnya 10 saja deret ke bawah 4, ya kan? Ya sudah 40-an, ya 40 tanaman coba, ya kan? Nah untuk memanfaatkan wadah ini dengan isi media itu ya tanaman-tanaman yang seperti tanaman sayuran jenis sayuran daun seperti sawi, pakcoy, selada bisa ditanam di sini. Jadi bisa dimanfaatkan. Jadi tidak ada yang alasan bahwa tidak punya lahan. Itu tujuan. Jadi konsep tadi itu kita buat di Demplot itu dengan media-media ini, dengan menggunakan wadah-wadah ini, tujuannya supaya anggota yang datang dapat mencontoh dan dapat memilih, bukan mencontoh aja, memilih. Karena ketika dia datang bukan hanya dilihat kan di Demplot itu ada bedengan yang kita tanam sayuran juga, gitu ya. Jadi dia datang memilih. Kalau tidak punya lahan jangan memilih bedengan. Pilih yang gantung-gantung itu kan gitu. Jadi itu yang punya lahan luas bisa pilih, fleksibel dia, bisa pilih yang gantung, bisa pilih. Gitu. Kan jadi artinya semua bentuk model pekarangan rumah tangga baik yang ada maupun tidak ada pekarangan bisa nanam. Itu kuncinya bisa nanam. Jadi dia yang kita buat di situ wadahnya bentuk
penanaman media ini, bentuk penanaman tanamannya, ya, kita buat di situ sehingga anggota yang punya lahan luas maupun yang memiliki lahan gitu. Asas. Baik, selanjutnya menurut Bapak itu sejauh mana sih peran media massa dalam menyebarkan informasi pertanian kepada masyarakat? Media massa sangat berperan ya untuk informasi pertanian. Cuma mohon maaf mungkin kita belum menggunakan ya dari kantor sendiri untuk menyalurkan apa yang teknologi kita terapkan. Kita salurkan melalui media massa. Cuma kalau media apa namanya, media seperti media apa ya, dalam bentuk tulisan itu kita lakukan semacam media apa ya, dalam bentuk leaflet sama liputan itu kita buatkan. Jadi setiap kita melakukan penyuluhan pertanian pada saat pertemuan kelompok tani, kita selalu sehabis itu kita membagikan namanya leaflet, karena leaflet atau liputan yang lebih singkat ya, karena kita mengukur juga tidak mungkin apa yang kami bicarakan dalam pertemuan itu semua diingat, ya, tidak semua diingat. Jadi dengan adanya leaflet ini, semoga dia nanti di rumah dapat membaca. Walaupun tidak bisa membaca, nanti anaknya yang membaca. Gitu. Jadi dia dapat mengulang kembali apa-apa yang tadi yang kita bicarakan. Itu fungsi daripada leaflet. Nah, kalau untuk media massa memang sangat berperan. Cuma media pembuatan media semacam elektronik, ya kan, yang belum kita intens di sana. Lebih kepada media manual saja yang bentuk pembuatan tulisan saja, bentuk cetakan, media cetakan yang dalam hal ini dalam leaflet dan dengan folder juga, tapi kalau folder terlalu banyak, jadi kami pilih supaya singkat, berisi, itu supaya mudah dipahami. Karena tingkat pendidikan daripada anggota kelompok tani, ya, kelompok itu juga masih rendah ya. Jadi kami memilih daripada bentuk-bentuk cetakannya juga. Jadi yang kau pilih lebih banyak liputannya karena satu kertas dilipat 3, ya kan? Jadi sekali dilipat bisa dia baca inti-intinya saja. Apa yang kita bicarakan, toh di situ juga ada. Jadi mudah dipahami, itu yang terpenting, mudah dipahami, dan bahasanya bahasa ibu lah, bahasa yang jamak, yang mudah dimengerti. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan udah dibahas ya tentang media massa. Media massa ini juga tidak lepas dari teknologi digital, apalagi sekarang kita itu sudah masuk ke dalam zaman modern. Ya. Menurut Bapak, apa dampak teknologi digital? Contohnya seperti Facebook dan sebagainya dalam komunikasi petani. Kalau komunikasi dengan digital ya, saya rasa selama dia hanya memanfaatkan untuk mencari ilmu pengetahuan teknologi pertanian, mungkin tidak ada masalah, tidak ada berdampak lain. Jadi sebenarnya justru memperluas wahana daripada ilmu atau teknologi pertanian, dan mempercepat daripada proses penyampaian ilmu teknologi yang mungkin saya rasa yang tidak pernah dia punya, tapi dengan ada digital ini dia dapat lebih cepat, karena semua saya rasa rata-rata punya HP, dia
ada HP, jadi bisa membuka link mana yang ada tentang teknologi pertanian. Saya rasa tidak ada masalah. Ada tujuannya untuk mencari ilmu pertanian. Kalau tantangan sama bapak dalam melakukan penyuluhan itu apa saja? Tantangan yang dihadapi dalam melakukan penyuluhan. Tantangannya kalau selama ini yang secara digital untuk masa depan. tantangan untuk kalau ini secara keseluruhan ya saya jelaskan ya. Tantangan pertama dari SDM-nya, ya. SDM-nya tingkat pendidikannya rata-rata masih ada yang ke sekolah, ada paling lebih banyak SMP, Nah, jadi itu tantangan kita. Jadi bagaimana kita sebagai penyuluh api ya mengemas informasi itu supaya mudah dia dipahami. Itu yang terpenting. Karena kita tidak bisa mengelola bahasa-bahasa yang jelek, dia tidak akan paham. Jadi bahasa-bahasa yang mudah dia terima itu yang kita pakai. Ya, deep lab itu salah satu menunjang daripada apa yang awal dikerjakan, kemudian dapat berlanjut di rumah. Nanti dia pas berubah pulang di rumah tetap dia pelajari hal-hal seperti itu. Jadi untuk digital itu masalahnya sumber dayanya, dia memegang HP tapi sumber dayanya lagi pengetahuan paling dia untuk apa namanya lagu, mungkin permainan, ya kan? Jangan apa atau menjadi telepon dari anak, lebih banyak seperti itu. Kadang ada yang sama sekali punya HP tapi hanya untuk menerima telepon saja, begitu. Ya karena pengetahuan tadi sumber daya manusianya ya. Nah, hal ini berdampak pada hal-hal yang lain. Satu contoh misalnya kita pertemuan dari 20 anggota yang hadir hanya 10, kadang 8. Ini berdasarkan pengetahuan dari sumber daya manusianya. Kalau kita artikan bahwa kelompok tersebut belum dia sampai pada kelompok ini, dan kemudian apa yang kita sampaikan terbatas pada anggota yang hadir saja, padahal anggota yang ada kan masih banyak, ada misalnya sekitar 15-an ya, 12 anggota yang belum ada 8. Jadi ini menghambat juga penyampaian informasi. Jadi masalah SDM itu berpengaruh pada semua hal, baik dia di dalam kita menyampaikan informasi maupun bentuk kelembagaan tadi eksis tidaknya itu dia juga tergantung daripada sumber daya manusianya. Ya, tadi saya bilang bahwa tingkat kehadiran masih kurang karena dia belum merasa bahwa memanfaatkan kelompok. Makanya kita menggunakan strategi 3-1 tapi bermacam-macam strategi. Nah, jadi contoh kita menyepakati misalnya kita ambil dari 7 kata usaha tadinya semacam misalnya bagaimana kita mengusahakan rebu tanam bersama-sama supaya kita menanam inovasi. Kesepakati buatin jadwalnya. Itu strategi saja supaya yang lain yang tidak hadir merasa membutuhkan juga kita, membutuhkan juga hal kegiatan itu, membutuhkan juga. Cukup dari 8 ini kita buat kesepakatan. Nanti kita mencarikan rebu tanam jika pas sesuai dengan jadwalnya. Nah, kita lakukan seperti ini dengan tujuan supaya yang lain merasa membutuhkan juga, agar membutuhkan juga
kesepakatan ini yang sepakati 8 tadi. Nah, jadi lambat laun semua akan mengikuti, dan hal ini juga kita lakukan untuk juga bagaimana waktu jadwal pengolahan tanah, pengolahan tanah, terus waktu menanam, ada waktu pemupukan juga. Nah, nanti dikelola oleh kelompok. Nah, kalau kelompok sudah mengelola, jadwal ini sudah jelas, nah, otomatis dia juga merasa membutuhkan juga. Oh, saya butuh itu juga. Kita enak kan dicarikan tukang tanam, dicarikan tukang pengolah tanah seperti operator, teknisi untuk traktor. Kita enak kan, jadi dengan cara seperti itu harapan kita bahwa kelompok ini bukan hanya kelompok hanya dilihat kelompok saja, tapi kelompok itu kan harus ada kerjasamanya, ya kan? Di situ ada tempat kita belajar, di sana tempat kita menyusun supaya bagaimana meningkatkan produksi. Jadi harus supaya mereka merasa bermanfaat. Ketika dia merasa kelompok itu bermanfaat, otomatis tingkat kehadiran tadi itu akan meningkat. Itu trik-trik yang kita lakukan